Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita, perkuliahan Fisika Matematika 2 di pertemuan kita yang kedua. Hari ini kita akan masuk ke materi integral lipat. Sebelum masuk ke materi, saya ingin sampaikan sedikit tentang tujuan perkuliahan kita. Di sini setelah teman-teman mempelajari materi hari ini, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep dasar integral, integral lipat 2 dan integral lipat 3, serta mampu mengaplikasikannya dalam menyelesaikan persoalan fisika dan persoalan-persoalan lain yang relevan. Adapun sub pokok bahasan kita hari ini, yang pertama konsep dasar integral, yang kedua integral lipat 2 dan integral lipat 3, yang ketiga aplikasi integral lipat 2, dan yang terakhir aplikasi integral lipat 3. Yang pertama kita akan masuk ke konsep dasar integral. Maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Oke, yang pertama kita akan masuk ke konsep dasar integral. Sebelumnya, kita lihat dahulu definisi dari integral. Integral di sini didefinisikan sebagai limit dari jumlah, di mana limit sendiri diartikan sebagai mendekati. Nah, teman-teman sudah tidak asing dengan notasi integral. Biasanya notasi integral dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf seperti huruf S memanjang, ya. Yang sebenarnya di sini lebih didekatkan kepada makna jumlah atau yang biasa kita dengar istilah sum, ya, sum, jumlah. Kemudian untuk contoh integral, teman-teman juga sudah sangat familiar dengan contoh-contoh integral. Contoh yang saya berikan di sini, integral fx dx sama dengan fx plus c. Dari contoh integral ini, yang seperti saya sampaikan tadi, ini menunjukkan notasi integral, kemudian fx menunjukkan fungsi dalam variabel x yang akan diintegrasikan. Ini ya. Nih. Kemudian dx menunjukkan notasi variabel integrasi. Kemudian f besar x, yang ini menunjukkan fungsi dalam variabel x sebagai hasil dari integrasi, ya. Kemudian c ini menunjukkan konstanta atau tetapan integrasi. Ada beberapa konsep atau istilah yang sering kita dengar dalam mempelajari integral. Yang pertama ada istilah integral tunggal. Integral tunggal adalah integral dengan fungsi satu peubah. Contohnya di sini integral 2x dx. Di sini hanya satu peubah, ya. Ini. Kemudian integral lipat 2 atau integral lipat 3 adalah integral dengan fungsi 2 atau 3 peubah. Disebut lipat 2 jika dia memiliki 2 peubah, kemudian disebut sebagai lipat 3 jika dia memiliki 3 peubah. Contohnya di sini untuk integral lipat 2 ada 2 simbol integralnya, ya. Notasi integralnya ada 2. Integral 2xy. Nah, ini juga ada 2.
dx dy. Sehingga disebut sebagai integral lipat 2. Kemudian ada istilah lain, konsep lain dalam integral, dalam mempelajari integral yang sering kita dengar adalah konsep integral tak tentu dan konsep integral tertentu. Integral tak tentu di sini artinya tidak merujuk pada nilai numerik tertentu atau tidak merujuk pada suatu interval tertentu untuk daerah integrasi. Kemudian kalau integral tertentu, kebalikannya. Ini memiliki batas interval tertentu untuk daerah integrasi. Nah, contohnya di sini untuk integral tak tentu, contohnya di sini integral 2x dx, tidak ada batas atas, yang biasa kita kenal sebagai batas atas, batas bawah ya. Kalau integral tertentu, dia memiliki batas. Nah, disebut sebagai batas interval untuk daerah integrasi. Kalau di sini batasnya, batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya 0. Ya. Integral 2x dx dari 0 sampai tak hingga. Oke. Silakan teman-teman perhatikan gambar berikut. Jika diperhatikan di sini, ada kurva, ya. Kurva ini garis yang melengkung ini. Ini namanya kurva ini, ya. Kurva Y sama dengan Fx. Kita bisa menghitung luas bidang yang berada di bawah kurva Y sama dengan Fx ini. Luas bidang di bawah kurva ini menunjukkan penjumlahan persegi-persegi panjang, atau bisa kita hitung dengan penjumlahan persegi-persegi panjang yang lebarnya delta X. Ini ya. Ini kalau misalnya kita sebut sebagai persegi panjang 1, kemudian persegi panjang 2, persegi panjang 3, dan seterusnya. Kalau kita lihat di gambar ini memiliki lebar delta X. Artinya panjang dari titik ini, ya, yang saya tunjuk dengan garis merah, titik merah, sampai titik ini, ya, itu panjangnya delta X. Sama panjang, perhatikan yang saya tunjuk dengan titik merah yang kedua. Dari sini sampai sini, ya, itu juga sama, panjangnya adalah delta X. Jadi, luas bidang di bawah kurva itu sama dengan penjumlahan persegi-persegi panjang yang lebarnya delta X. Nah, kalau kita semakin memperkecil nilai delta X, kalau misalnya persegi-persegi panjang ini semakin kita kecilkan lebarnya, sampai delta X mendekati 0, maka jumlah luas persegi-persegi panjangnya sama dengan luas daerah yang berada di bawah kurva. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk integral. Sehingga luas dari keseluruhan daerah yang berada di bawah kurva ini, ya, perhatikan ini daerah yang saya coret-coret ini, luas keseluruhannya, jika kita nyatakan dalam bentuk integral, luasnya menjadi integral Y dx dengan batas dari A sampai B. Atau dalam bentuk lain, karena Y-nya di sini merupakan suatu fungsi, yakni fungsi X atau Fx, maka luasnya juga bisa ditulis dalam bentuk integral Fx dx dengan batas dari A sampai B. Ini beberapa rumus dasar integral untuk fungsi-fungsi baku
Ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan integral untuk konsep-konsep yang lebih dalam ya. Jika C adalah konstanta dan N adalah bilangan real, maka nanti teman-teman bisa menggunakan rumus-rumus dasar integral ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih kompleks. Yang pertama, integral kx pangkat n dx ini sama dengan k per n plus 1 xn plus 1 plus c. Dengan catatan n tidak sama dengan min 1. Kemudian yang kedua, integral k per x dx atau k kali seper x dx sama dengan k kali ln x. Itu artinya, kalau kita lihat di sini, kalau integral seper x itu sama dengan ln x ya plus c. Tulisannya agak jelek ya. Jelek ya, bukan agak lagi, jelek ya. Tapi bisa difahami ya. K ini apa? K ini adalah konstanta. Di sini gunakan C. Di sini harusnya K ya. Sorry. Di sini kita ganti dengan K. Jika K adalah konstanta dan N adalah bilangan real. Oke. Begitupun seterusnya sampai rumus yang ke-9. Ini nanti akan sering teman-teman temukan atau akan sering teman-teman gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan integral yang lebih kompleks. Nah, ini contoh aplikasinya, contoh aplikasi rumus yang tadi ya. Kalau misalnya integral x pangkat 7 dx, berarti ini hasilnya sama dengan 1/8 x pangkat 8, ya. Dari bentuk yang pertama tadi. Dari bentuk yang ini, yang pertama ya. Bentuk nomor 1, integral x pangkat 7 dx sama dengan 1/8 x pangkat 8 plus c. Begitu seterusnya. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari sendiri untuk contoh-contohnya. Sangat gampang ini, tinggal teman-teman sesuaikan antara contoh yang ini dengan rumus-rumus dasar integralnya. Masih banyak rumus-rumus dasar integral yang lain, silahkan teman-teman bisa cari di buku-buku fisika dasar, buku-buku matematika dasar atau kalkulus juga pasti ada dilampirkan. Ya. Dari mana asal-muasal rumus-rumus dasar ini? Nanti teman-teman bisa kembali mempelajari fisika dasar atau matematika dasar. Ya, di sana. Karena di sini kita tidak akan membahas konsep dasar asal-muasal rumusnya. Ya, kita sudah masuk ke aplikasi rumus-rumusnya. Oke, kemudian kita akan masuk ke integral lipat 2 dan integral lipat 3. Adapun bentuk umum dari integral lipat 2, bisa teman-teman lihat di sini, integral f x y dy dx dengan batas y1, y2, dan x1, x2. Adapun penyelesaian bentuk integral ini, aturan penyelesaiannya, yang pertama, yang ini fxy. Fxy-nya ini silahkan teman-teman integralkan terhadap y terlebih dahulu dengan menganggap x konstan atau x tetap ya. Tidak diapa-apakan x-nya. Dengan batas nanti y1 dan y2. Ini batas integralnya. Kemudian hasil dari integralnya ini baru diintegralkan kembali terhadap x dengan menganggap y konstan dengan batas x1 dan x2. Artinya kita menyelesaikan urutan penyelesaiannya, kita menyelesaikan integral yang lebih dalam. Nih. Ya, baru kemudian nanti hasilnya diintegralkan kembali dengan menggunakan integral yang di luarnya.
Adapun untuk bentuk umum integral lipat 3, hampir sama dengan integral lipat 2. Hanya saja ya integral lipat 3 ada 3 peubah di sini. Kemudian ada 3 notasi integral. Di sini saya menggunakan X, Y, dan Z. Integral dari f, x, y, z, dz, dy, dx. Oke. Jadi nanti urutan penulisan dx, dy, dz mengikuti ini batasnya. Ya. Artinya nanti saat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan integral lipat 3, teman-teman harus menyelesaikan bagian yang ini paling dahulu. Ya, kemudian diikuti dengan dy. Setelah ketemu hasil dz-nya, masukkan. Kemudian selesaikan dy, baru kemudian terakhir selesaikan dx-nya. Nih, aturan penyelesaiannya sama ya. Fx, yz diintegrasikan terhadap z dengan menganggap x dan y konstan dengan batas z1 dan z2. Kemudian hasilnya diintegralkan terhadap y dengan menganggap x dan z konstan dengan batas y1 dan y2. Baru kemudian diintegralkan terhadap x dengan batas x1 dan x2. Ini adalah hasil dari integral terhadap z. Ya, kemudian yang ini hasil dari integral terhadap y. Sama. Oke. Berikut contoh soal untuk integral lipat 2. Hitunglah nilai integral berikut. I sama dengan integral 3x dy dx. Untuk batas y sama dengan 2 sampai 4 dan batas x dari 0 sampai 1. Sesuai dengan aturan penyelesaian yang tadi, untuk fx sama dengan 3x, ini diintegralkan terhadap variabel y terlebih dahulu. Dengan batas y1 sama dengan 2 dan y2 sama dengan 4. Yang ini maksudnya ya. Mulai dari y sama dengan 2 sampai 4. dy berarti diintegralkan terhadap y dulu. Ya. Baru nanti hasilnya diintegralkan terhadap x. Dengan batas x1 0 sampai dengan x2 sama dengan 1. Oke, kita lihat untuk penyelesaiannya. Oke, ini penyelesaiannya ya. Integral I sama dengan integral 3x dy dx. Nih. Ya. Integral dari dy, kalau kembali ke bentuk umum yang tadi, integral dari dy, y. Ya. Integral dari dy itu adalah y. Kemudian masukkan batas-batasnya. Mulai dari y sama dengan 2 sampai dengan y sama dengan 4. X-nya jangan diapa-apakan, karena dianggap konstan. X kan dianggap konstan, sehingga 3x ini tetap. Ya, kemudian batas x juga tetap. Integral dan batasnya. Dx-nya juga tetap. Yang kita integralkan, yang kita operasikan hanya y saja. Ya, x-nya dianggap konstan. Oke, lanjut. Kita masukkan batas-batasnya untuk y. Oke. Batas atas dikurangi batas bawah. Ini kan y ya. Nah, berarti langsung 4 dikurangi 2. 4 yang ini batas atasnya, kemudian dikurangi 2 batas bawahnya. Untuk integral 3x masih konstan, jangan diapa-apakan. Dx-nya juga sama. Karena ini dianggap konstan. Oke. Lanjut ke sebelah kanan. Ini kita lihat 3x dikali 4 min 2. 4 min 2 kan 2. Kita bisa kalikan 2 kali 3 sama dengan 6x. Sehingga I di sini sama dengan 6x dx. Integralnya berubah ya. Yang tadinya
konstantanya berubah. Sorry, bukan integralnya. Konstantanya berubah karena sudah dikalikan. 4 dikurangi 2 kan 2. 2 kali 3, 6. 6x. 6x dx. Integral x sama dengan 0 sampai 1. Nah, ini sekarang kita integralkan x-nya. Karena tinggal sendiri kan x-nya. Tinggal kita integralkan. I sama dengan menggunakan rumus dasar nomor 1. Kalau tidak salah ya, silakan teman-teman cek. I sama dengan 6 per 2 x 1 plus 1. Per 2 ini dapat dari mana? 1 plus 1. Kan x di sini pangkatnya 1. Ya. Pangkatnya 1. Kalau diintegralkan menjadi 6 per 1 plus 1 x 1 plus 1. Untuk batasnya, x mulai dari 0 sampai dengan x sama dengan 1. Sehingga di sini 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian 1 plus 1 sama dengan 2. Masukkan. Ya. Tinggal masukkan batas-batasnya, batas atas terlebih dahulu. X kuadrat. X-nya ini kita ganti dengan 1. 1 kuadrat dikurangi 3 kali 0 kuadrat. Hasilnya sama dengan 3 kali 1 kuadrat kan 1 ya. 0 kuadrat 0. Ya 3 kurangi 0 sama dengan 3. Jadi hasil akhir dari rumus ini, soal ini sama dengan 3. Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Hitunglah integral x plus 2y dx dy dengan batas 2, 4, 1, 2. Oke, untuk penyelesaiannya bisa dilihat. Di sini karena ubah x berada di posisi yang lebih dalam, sini, dx, berarti kita integralkan terhadap x terlebih dahulu. Nih, ya. Integralkan terhadap x dengan cara yang sama seperti tadi. Akan ditemukan hasil setengah x kuadrat plus 2xy. dy-nya masih belum diapa-apakan dy-nya ya. Yang ini adalah hasil dari ini, yang kotak merah. Ya, integral 21 ini adalah punyanya atau batasnya variabel y. Jadi belum diapa-apakan, dianggap konstan. Nah, jika kita uraikan kembali yang ini dengan memasukkan batas-batasnya, yakni 4 dan 2, kita akan dapatkan 8 plus 8y min 2 plus 4y. Ini. Ya, silahkan teman-teman cek kembali nanti uraiannya. Untuk dy-nya masih tetap dy dan integralnya. Kalau sudah ketemu hasil akhir yang ini, nih hasil akhirnya 6 plus 4y, baru kemudian diintegralkan terhadap y. 6 plus 4y dy. Integral batasnya mulai dari 1 sampai 2. Ini hasilnya sama dengan 6y plus 2y kuadrat. Dengan batas 2 dan 1. Kemudian tinggal dimasukkan nilai 2 ke y menjadi 26, 2 kali 6, 12, plus 2 kali 2 kuadrat. 2 kali 2, 4, 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8. Ketemu 12 plus 8. Kemudian masukkan angka 1 ini ke y. 1 kali 6, 6. Kemudian 2 kali 1 kuadrat, 2. Tinggal dijumlahkan, hasil akhirnya nanti akan ketemu 12. Jadi hasil akhir dari perhitungan integral x plus 2y dx dy integral, batas integralnya 2, 4 untuk batas x dan y 1 sampai 2 adalah 12. Nih. Jelas ya?
Kemudian untuk contoh soal integral lipat 3, sama dengan cara yang tadi, hanya saja 3 kali kita melakukan integral. Saat kita integralkan terhadap Z, ini yang pertama kita integralkan terhadap Z. DZ yang pertama muncul di sini. Paling dalam DZ, berarti batasnya Z itu mulai dari 0 sampai Y. Itu untuk batas Z. Ya. Kemudian nanti setelah selesai untuk integralkan terhadap Z, integralkan terhadap Y. Oke, Y nanti batasnya adalah mulai dari X sampai akar X. Baru terakhir diintegralkan terhadap X. Batas X-nya nanti adalah 0 sampai 1. Ini punya ini punya ini punya ini. Jika teman-teman uraikan, nanti teman-teman akan dapatkan nilai 1/96. 1/96. Coba diuraikan kembali, ditulis ulang. Oke, di sini ada soal latihan. Silahkan teman-teman kerjakan soalnya. Selesaikan. Ini saya berikan kunci jawabannya. Silahkan diuraikan dengan cara seperti tadi. Kunci jawabannya I sama dengan 4. Nanti teman-teman cek lagi. Oke. Kemudian nomor 2 sama integral lipat 3. Soalnya ini saya berikan, kemudian kunci jawabannya pun saya berikan. Tinggal teman-teman uraikan bagaimana cara mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kunci jawaban ini. Silahkan dikerjakan. Kemudian untuk aplikasi, sekarang kita masuk ke aplikasi integral lipat 2. Untuk aplikasi integral lipat 2, ada beberapa aplikasi untuk integral lipat 2. Kita akan masuk yang pertama ke menghitung luas bidang. Jadi, integral lipat 2 itu bisa kita gunakan untuk menghitung luas bidang. Seperti yang pertama kurva saya jelaskan tadi, itu salah satu aplikasi integral lipat 2, konsep dasarnya sana, ya. Hampir sama dengan ini. Oke. Misalnya sekarang saya punya kurva, ya, saya punya bidang, ya. Oke. Ada persegi panjang dengan panjang R sampai S dan lebar K sampai M. Oke. Secara umum, kalau saya ingin mencari luas bidang ini, luas bidang yang bergaris hitam ini, ya, yang berada pada sumbu XY, ini secara umum luas bidangnya adalah panjang kali lebar. Atau biasa dalam matematika, kita tulis A sama dengan P kali L. Panjangnya di sini adalah panjang dari R ke S. Kalau misalnya nanti ada nilainya, maka panjangnya ini adalah S dikurangi R. Dan lebarnya adalah dari K ke M. Dan jika ada nilainya nanti sama dengan M dikurangi K. Sehingga luasnya di sini sama dengan A sama dengan S min R kali M min K. Dengan menggunakan, jika kita menggunakan aturan integral lipat, maka kita bisa menentukan luas daerah yang diarsir merah. Yang ini. Luas daerah yang diarsir merah. Nih ya. Luas daerah yang diarsir merah ini adalah merupakan bagian kecil dari luas keseluruhan daerah kotak hitam ini. Ya. Misalnya kita tuliskan sebagai DA sama dengan DY kali DX. Kalau misalnya kita ambil panjang yang sedikit ini ya,
sebagai dy, artinya bagian kecil dari y. Kemudian yang ini sebagai dx-nya. Apabila dy, ini dy ya, apabila dy mendekati 0 dan dx mendekati 0, maka luas bidang tersebut menjadi integral, bisa kita ubah menjadi integral yang ditulis dalam bentuk A sama dengan integral dy dx dengan batas y dari k sampai m, ya, batas yang lebih kecil, k sampai m, m-nya di atas, k-nya di bawah, karena k ini nilainya lebih kecil nanti kalau kita rubah menjadi konstanta atau angka, ya. Kemudian untuk batas x-nya mulai dari r sampai s, atau bisa kita tulis dalam bentuk A sama dengan integral dA. Jika kita tuliskan ulang, A sama dengan integral dA, atau A sama dengan integral dy dx untuk batas y sama dengan k sampai m, dan batas x dari r sampai s. Untuk menghitung nilai luasannya, bisa dimulai dari bagian dalam kemudian bagian luar. Artinya sama dengan aturan penyelesaian integral lipat 2 tadi, ya. Silahkan teman-teman selesaikan yang ini, kotak kuning, baru nanti hasilnya diintegralkan kembali terhadap dx, ya. Hasilnya nanti akan ketemu nilai A sama dengan M min K kali S min R. Ini sama dengan bentuk umum yang tadi, yang di slide sebelumnya. S min R dikali M min K. Ya. Ini kalau kita jelaskan ulang, nih perhatikan coretan-coretan merah itu ya. Nah, ini kan integral yang di dalam kurung, ini di dalam kotak kuning ini. Integral dy. Integral dy kan sama dengan y. Nah, integral dy sama dengan y. Nih, masukkan batas-batasnya. Yakni mulai dari k sampai m. Untuk x-nya jangan diapa-apakan karena dia dianggap konstan. Artinya tetap integralnya, batas-batasnya, dan dx-nya juga tetap. Ya. Sekarang masukkan batas-batasnya yang untuk y. Y saja di sini kan? Berarti langsung saja M batas atas dikurangi K batas bawah. Y-nya kita ganti dengan M min K. dx-nya masih belum diapa-apakan, karena dianggap konstan, dan batasnya juga masih tetap. Baru kemudian sekarang kita integralkan terhadap X. Nah, M min K ini karena dia konstanta, ya, maka tinggal kita integralkan X saja. MK-nya tetap ya, M min K. dx-nya kita integralkan menjadi X. Ini asalnya integral dx sama dengan X kan, dalam bentuk integral yang rumus dasar integral yang nomor 9 tadi. Integral dx sama dengan X. Nah, tinggal kita masukkan batas-batasnya, mulai dari R sampai S. Artinya batas atas dikurangi batas bawah. M dan K ini tetap, karena dia konstanta. Nah, tinggal kita masukkan X-nya. Batas-batas X-nya, yakni batas atas S dikurangi batas bawah R. Sehingga jadinya di sini A sama dengan M min K dikali S min R. Ini sama bentuknya dengan bentuk rumus umum tadi. Oke, sampai sini paham? Oke. Lanjut. Untuk contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan min X plus A, sumbu X dan sumbu Y. Kalau tadi kan di uraian sebelumnya, di sana bentuknya persegi panjang dengan luas panjang kali lebar. Kalau di sini bentuk daerahnya belum kita ketahui. Yang diberikan di sini hanyalah
persamaan garis, Y sama dengan min X plus A. Mana yang dimaksud dengan persamaan garis? Yang ini. Y sama dengan min X plus A. Kemudian dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Ini kata kuncinya. Dibatasi oleh Y sama dengan min X plus A, kemudian sumbu X dan sumbu Y. Untuk mengetahui bentuk daerahnya, kita perlu melakukan langkah-langkah. Yang pertama, menggambar soalnya. Kemudian, untuk mengetahui luasnya, kita tentukan batas-batas integralnya, kemudian baru nanti terakhir kita integralkan. Yang pertama sekarang kita gambar soalnya, kita lihat bentuk gambar soalnya. Ternyata bentuk gambarnya di sini adalah segitiga. Segitiga siku-siku. Di sini A. Titik X ini A, kemudian di sini titik 0 ya. 0 A. Dari mana kita tahu bentuk gambar ini? Bentuk gambar ini nanti teman-teman bisa tahu dengan mengoperasikan persamaan garisnya. Oke. Ini kan persamaan garis, Y sama dengan min X plus A. Yang titik ini kan tadi belum diketahui. Titik A untuk Y maupun titik A untuk X ini kan awalnya belum kita ketahui. Nah, untuk menentukan batas-batas titik pada gambar, kita bisa memasukkan atau mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan garis ini, ke dalam persamaan Y sama dengan min X plus A. Nih. Yang pertama, kita substitusi X sama dengan 0 ke sini. Saat kita memasukkan nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 0 plus A. Kita masukkan nilai 0 di sini kan? Berarti nilainya sama dengan Y sama dengan A. 0 plus A kan A. Artinya di sini saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan A. Sampai sini paham ya? Kemudian kita masukkan yang kedua, Y sama dengan 0. Sekarang Y-nya yang kita ganti dengan 0. Saat Y sama dengan 0, kita akan temukan nilai X juga sama dengan A. 0 sama dengan min X plus A. Ya kan? Oke. Ini jika kita selesaikan, A sama dengan X-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti min berubah jadi plus, ya? X. X sama dengan A atau A sama dengan X. Artinya, saat Y sama dengan 0, X sama dengan A. Oke. Setelah itu kita masukkan titik-titik 0 dan titik X dan Y-nya. Di sini 0 ya. Misalkan A-nya posisinya di sini. Kemudian A posisinya di sini. Ya. Kita akan bisa menentukan nilai X, Y. Titik-titik X, Y ini maksudnya. Ya. Yang pertama 0, A, 0, A. Ini X, Y ya, 0, A. Posisi A-nya di sini. Kemudian yang kedua A, 0. Nih. X, Y, A, 0. Posisinya di sini. Jadi inilah garis yang dimaksud. Oke. Itu garis merah itu ya. Kelihatan ya? Oke. Oke, saya hapus sedikit biar kelihatan. Titik 0. Ya.
Jadi persamaan garisnya adalah dari titik ini kan kita temukan X, Y tadi ya. 0, A dan A, 0. Nih, inilah garisnya. Garis lurus ini. Nah, kita kembali ke soalnya. Yang kita disuruh di soalnya di sini adalah menentukan luas daerah yang dibatasi oleh min X, A. Ini kan garisnya. Kemudian sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Yang ini. Perhatikan garis merah yang saya buat. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y-nya mana? Yang ini. Sumbu Y-nya. Yang panjang. Berarti daerah yang dimaksud yang mana? Ini. Yang saya coret-coret ini. Inilah daerah yang dimaksud yang disuruh kita mencari luasnya. Yang dibatasi oleh garis ini, kemudian sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sudah kelihatan batas-batasnya. Gambarnya sudah kita tahu. Gambarnya sudah kita tahu. Kemudian yang ini yang akan kita cari luasnya A-nya. Luas segitiga ini. Batas-batas integralnya kita bisa lihat. Kalau X-nya mulai dari 0 sampai dengan A, ya. Kemudian Y-nya mulai dari 0 sampai dengan persamaan garis yang ini. Sampai dengan Y sama dengan min X plus A. Kenapa tidak batas Y-nya mulai dari 0 sampai A? Ini kan batas untuk garis Y-nya ini saja. Ya, berarti nanti tidak ada luas kalau kita tidak mengikutkan yang ini. Sehingga batas Y adalah mulai dari 0 sampai Y sama dengan min X plus A. Itulah untuk batas-batas integralnya. Oke, sekarang kita sudah tahu. Gambar soalnya sudah. Batas-batas integral sudah. Sekarang kita tinggal mengintegralkan. Oke. Jadi luasnya yang ini. Luas yang ini. Ya. Sama dengan integral X mulai dari 0 sampai A, kemudian Y mulai dari 0 sampai min X plus A, yang ini ya. Oke. dy dx. Karena di sini kan batas-batas Y yang lebih dalam. Berarti kita integralkan, ya artinya pengubah Y lebih dulu. Kita kerjakan, selesaikan integralnya, baru nanti kita integralkan terhadap X. Oke, ini ya. Sekarang kita integralkan yang Y dulu, bagian yang dalam ini dulu. Sama dengan cara yang tadi. Ya. Integral dy itu kan Y. Ya. Kemudian batas-batasnya 0 sampai min X plus X. Dx-nya masih konstan. Batas integral untuk X juga masih konstan. Nah, sekarang kita selesaikan yang Y. Ini. Kita masukkan batas-batas integralnya. Inilah hasilnya. Batas-batas integralnya. Sorry, yang ini min X plus A ya. Min X plus A min 0 kan. 0-nya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Min X plus A. Baru nanti hasil yang ini, min X plus A ini kita integralkan terhadap X. Hasilnya ini. Min X plus A kita integralkan terhadap X. Jadi min 1/2 X kuadrat A plus AX. Kita masukkan batas-batasnya mulai dari A sampai 0. Kita masukkan, kita ganti setiap X ini dengan, yang pertama kita ganti dengan A, kemudian nanti kita ganti dengan 0. Hasil akhirnya akan menjadi min 1/2 A kuadrat plus A kuadrat dikurangi 0 sebenarnya, tapi 0-nya tidak saya tulis ya. Kurangi 0, hasil akhirnya sama dengan setengah A kuadrat. Jadi luas daerah ini sama dengan setengah A kuadrat. Coba kita gunakan rumus umum atau rumus biasa. Rumus biasa dalam matematika kan luas segitiga sama dengan setengah panjang kali lebar. Setengah alas kali tinggi, ya. Alasnya di sini A,
Panjangnya dari 0 ke A kan? Kemudian tingginya juga A. A-0 kan? Setengah kali A kali A. Sama dengan setengah A kuadrat. Sama. Hasil bentuk umum dengan hasil integral yang tadi. Sampai sini paham? Paham lah ya. Oke, ini untuk soal latihan. Silahkan teman-teman coba kerjakan dengan cara yang persis sama dengan contoh soal yang ini. Hanya saja A-nya saya ganti dengan angka 2. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan min X plus 2, kemudian sumbu X dan sumbu Y. Kunci jawabannya 2. 2 satuan luas. Silahkan ya. Kerjakan. Kemudian, contoh aplikasi integral lipat 2 yang kedua adalah menghitung massa plat atau lempeng. Jika rapat massa dari suatu plat adalah rho XY, maka massa atau yang kita biasa simbolkan dengan M. Massa dari plat dapat dihitung dengan menggunakan integral lipat 2. Rumusnya ini, M sama dengan integral rho kali dA. dA-nya kan tadi kita sudah bahas. dA sama dengan dy kali dx. Berarti M-nya sama dengan integral rho xy dy dx. Langsung ke contoh soal. Supaya lebih cepat, perhatikan contoh soal di bawah ini. Tentukan massa plat yang berbentuk seperti contoh soal nomor 1 jika rapat massanya sama dengan XY. Kan tadi pada contoh soal nomor 1 sudah kita ketahui gambarnya yang ini, ya. Kemudian batas-batas integralnya juga sudah kita tahu, mulai dari 0 sampai dengan A, dan Y sama dengan 0 sampai dengan min X plus A. Jika kita masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan yang ini, kita tinggal ganti rho XY dengan yang ini. Masukkan ke sini. Tetap sama, dy dx-nya. Oke. Dengan menggunakan rumus massa, ini penyelesaian lanjutannya ya. Rumus massa yang tadi, M sama dengan maaf, ada sedikit gangguan. M sama dengan integral rho xy dA, M sama dengan ini, seterusnya, ya. Tinggal kita ganti nilai rho-nya ini, ya. Ganti nilai rho dengan xy, nantinya akan seperti ini. M sama dengan, dan memasukkan yang tadi, ini nilai rho-nya, rho xy diganti dengan xy, dy dx-nya tetap, kan rumusnya ini, dA. dA itu ya dy kali dx, rho-nya xy, kemudian batas-batas integralnya tetap. Oke. Tinggal diselesaikan integralnya, xy dy dx. Integral y, teman-teman bisa selesaikan integral yang ini lebih dulu. Ya, baru nanti hasilnya diintegralkan lagi terhadap x. Oke. Ini untuk tugas teman-teman. Silahkan selesaikan contoh soal ini sebagai latihan. Kemudian menentukan titik pusat massa plat atau lempeng. Definisi titik pusat massa didefinisikan sebagai titik tempat seakan-akan massa seluruh plat terkumpul. Simbolnya bisa kita gunakan X, Y atau XPM, YPM. Artinya, kalau kita mencari titik pusat massa, kita akan mencari dua nilai, yaitu nilai XPM dan YPM. Artinya, titik pada sumbu X. XPM ini X pusat massa. YPM, Y pusat massa. PM ini pusat massa artinya ya. Oke. Untuk rumusnya sendiri, di dalam fisika, pusat massa untuk benda tegar dirumuskan sebagai, kalau ini terhadap sumbu X ya,
XPM sama dengan 1 per M integral X dm. Kemudian YPM 1 per M integral Y dm. Dengan M adalah massa benda. Kemudian jika kita uraikan, masukkan nilai M yang kita pelajari pada slide sebelumnya tadi. M-nya kan nilainya sama dengan ini. M sama dengan integral rho X Y dA tadi kita pelajari. Jika kita masukkan, perhatikan berlanjut ke slide sebelah kanan ya. Jika kita masukkan PM-nya, kita ganti M ini menjadi ini. Ya. Oke, kita masukkan ke sini. 1 per M integral X dm. dm-nya kan sama dengan rho dA. Jadi tinggal diganti saja. Ini menjadi integral 1 per integral rho X Y dA dikali integral X rho X Y dA. Sehingga menjadi nih. Yang ini kita pindahkan ke atas. Ya. Kemudian ini tetap di bawah. Jika kita selesaikan, kita ganti dA ini menjadi dy dx, maka integralnya pun akan bertambah gitu ya, menjadi integral rangkap 2. Sama, dA di bawah juga kita ganti dengan dy dx. Jadi integral rangkap 2. Sehingga bentuk umum dari XPM adalah integral X rho X Y dy dx per integral rho X Y dy dx. Kalau kita perhatikan, hampir sama bentuk atas dan bentuk bawahnya, ya. Hanya saja di sini di bentuk atasnya ini ada X-nya. Kalau di bawah tidak ada X-nya. Ya, tapi bentuk sampingnya sama. Asal muasalnya dari sini. 1 per M integral X dm. Nih. Untuk pusat massa sumbu X. Kemudian sekarang untuk pusat massa sumbu Y maupun sumbu Z, dengan cara yang sama bisa kita tentukan. Sama nanti, hanya saja di bagian X ini diganti dengan Y. Bagian Z diganti dengan Z. Gitu. Ini untuk contoh soalnya. Sebuah benda plat berbentuk segitiga dalam bidang XY memiliki titik sudut 0,0, 0,5, dan 5,0. Jika rapat massa plat tersebut seragam, yaitu rho, tentukan koordinat titik pusat massanya. Di sini langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita buat gambarnya dulu. Yang kedua, menentukan persamaan garis Y-nya, kemudian menentukan batas-batas integralnya. Untuk tahu bagaimana cara menentukan persamaan garis, kalau di soal yang pertama tadi, sebelumnya itu, kan sudah ada persamaan garisnya. Y sama dengan min X plus A. Atau min X plus 2. Ya. Tapi, ininya belum ada. Angkanya. Kita tidak tahu. 5 ini kan tadi di soal itu ada A di sini. Ada A. Kita di sini sudah dikasih nilainya. Ada 5, 5. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari yang ini? Silahkan kembali pelajari persamaan garis. Pelajari ulang tentang bagaimana membuat persamaan garis. Jika kita uraikan, maka titik pusat massa di sumbu X-nya, di sini rho-nya masih menggunakan rho ya. Karena di sini pusat massanya
row-nya seragam. Row-nya tetap tidak menggunakan fungsi. Jadi tetap row-nya. Ini malah mempermudah perhitungan kita. Row-row-nya tetap. Jika diuraikan, maka nanti akan ketemu nilai XPM-nya sama dengan 5/3. Kemudian untuk nilai titik pusat massa sumbu Y atau YPM-nya, jika teman-teman uraikan nanti akan ketemu nilainya berapa? 5,3, sama ya. Kebetulan sama nilai yang ditemukan. Oke. Nanti silahkan teman-teman pelajari ulang, ditulis ulang yang ini, uraikan ulang dari mana. Kenapa kok hasil integral-integral ini menjadi hasil akhirnya 5/3? Silahkan diulang-ulang. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menentukan momen inersia. Untuk aplikasi integral lipat 2, menentukan momen inersia. Tapi sebelum kita menentukan momen inersia, masuk ke materi integralnya, silahkan untuk tugas teman-teman, buatlah resume atau ringkasan materi terkait dengan momen inersia. Ditinjau dari konsep fisika. Baru nanti kita akan menghitung atau menentukan momen inersia menggunakan integral lipat 2 dari pendekatan matematisnya. Ya. Silakan teman-teman buat resume atau ringkasan materi minimal 1 halaman full, lengkap dengan 1 contoh soal dan pembahasannya. Paling sedikit 1 halaman ya. Ya lebih dari 1 halaman, 2, 3, atau 4, 5 halaman silahkan. Ya, ini untuk tugas teman-teman. Itu untuk aplikasi integral lipat 2. Untuk aplikasi integral lipat 3, karena materinya sudah lumayan banyak, kita akan membahas aplikasi integral lipat 3 pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.